warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai tata niaga pertanian. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang tata niaga, saya akan memberitahukan apa arti tata niaga terlebih dahulu. Tata niaga adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen secara efisien dengan maksud untuk mencapai permintaan yang lebih efektif. Saya akan membahas tentang fungsi dan peranan tata niaga. Yang pertama adalah fungsi-fungsi pertukaran. Semua tindakan untuk memperlancar pemindahan hak milik barang dan jasa disebut fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran terbagi dua, yakni fungsi penjualan dan fungsi pembelian. Yang kedua adalah fungsi-fungsi fisik, yakni semua tindakan atau perlakuan terhadap barang sehingga memperoleh kegunaan tempat dan waktu disebut fungsi fisik. Fungsi fisik terdiri atas dua, yakni fungsi penyimpanan dan fungsi pengangkutan. Yang ketiga adalah fungsi-fungsi fasilitas. Semua tindakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi pertukaran dan fisik disebut juga fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas terdiri dari empat, yakni fungsi standarisasi dan grading, fungsi penanggungan resiko, fungsi biaya, dan fungsi keterangan pasar. Selanjutnya, lembaga pertanian. Lembaga pemasaran pertanian adalah badan yang menyelenggarakan kegiatan pemasaran, menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pasar produk pertanian sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Contohnya, pembangunan supermarket di berbagai daerah, baik itu daerah yang pelosok maupun daerah-daerah yang sudah berkembang. Petani pada umumnya mengalami dua struktur pasar. Yang pertama, oligopolistik, yakni pembelian sarana produksi. Yang kedua, oligosoni, yakni kondisi ini tidak dapat menguntungkan petani, tapi menguntungkan bagi para pedagang. Selanjutnya, pasar. Pasar secara sempit sebagai geografis di mana penjual dan pembeli saling bertemu untuk mengadakan transaksi faktor produksi barang dan jasa. Menurut Marshall, sebagai tempat pertemuannya penawaran dan permintaan untuk membentuk harga. Dari hal tersebut kita bisa mengartikan bahwa pasar adalah sebuah tempat untuk berinteraksi bagi penjual dan pembeli untuk melakukan penawaran dan pembelian. Selanjutnya, jenis-jenis pasar. Yang pertama, jenis pasar menurut bentuk kegiatan nyata dan abstrak. Yang kedua, jenis pasar menurut cara transaksinya, yaitu tradisional dan modern. Yang ketiga, jenis-jenis pasar menurut jenis barangnya. Yang keempat, jenis-jenis pasar menurut keleluasaan distribusi, yaitu lokal, nasional, daerah, dan internasional. Yang kelima, jenis-jenis pasar menurut struktur, yaitu pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Itulah tadi materi presentasi mengenai tata niaga pertanian. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, terkhusus bagi diri saya sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.